bahwa bunga-bunga itu baru akan dipetik oleh gadis tersebut di suatu masa di masa depan. Kita ganti saja to be-nya dari was menjadi will be. Gampang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear smart learners, welcome back to Bilik Bahasa, an appropriate place to learn languages. Dear smart learners, slide ini menyajikan pembahasan tentang kalimat aktif dan kalimat pasif di dalam bahasa Inggris dan bagaimana caranya merubah kalimat aktif ke kalimat pasif dengan mudah. Di dalam bahasa Inggris, kalimat aktif dan kalimat pasif kita kenal dengan istilah active voice dan passive voice. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, sekilas kita mengingat apa yang dimaksudkan dengan kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kebalikan dari kalimat aktif, yaitu kalimat yang menceritakan kepada kita tentang apa yang seseorang atau sesuatu lakukan. Di dalam bahasa Indonesia, kalimat ini ditandai dengan imbuhan me, seperti pada kata memasak, memakan, meminum, dan sebagainya. Sementara kalimat pasif adalah kalimat yang menceritakan kepada kita tentang sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu. Di dalam bahasa Indonesia ditandai dengan imbuhan di, seperti pada kata dimakan, diminum, dipelajari, dan lain-lain. Dengan kata lain, bahwa subjek pada kalimat pasif adalah sesuatu yang dikenai peristiwa, sementara subjek pada kalimat aktif adalah pelaku dari sebuah peristiwa. Sekarang coba kita perhatikan kalimat ini. The girl picks the flower. Gadis itu memetik bunga. Seperti biasa, bahwa kalimat terdiri dari subjek, kata kerja atau predikat, dan objek. Ini adalah kalimat aktif yang akan kita ubah menjadi kalimat pasif. Berikut ini adalah caranya. Subjek pada kalimat aktif kita posisikan pada posisi objek, sementara objek pada kalimat aktif kita posisikan pada posisi subjek. Selanjutnya, kata kerja atau predikat kita turunkan dan kita letakkan di antara kedua kata ini, sehingga menjadi the flower picks the girl. Sekarang subjeknya adalah the flower. Demikian juga predikat dan objeknya, yaitu picks dan the girl. Selanjutnya, di antara subjek dan kata kerja, kita selipkan to be. Pada kalimat ini, to be yang cocok adalah is. Dan di antara predikat atau kata kerja, kita selipkan kata by yang berarti oleh. Selanjutnya, kata picks yang semula merupakan kata kerja pertama, kita ganti menjadi kata kerja ketiga. Dan jangan lupa, tambahkan titik di sini, karena ini adalah kalimat. The flower is picked by the girl. Bunga itu dipetik oleh gadis itu. Dear smart learners, bagaimana caranya mengatakan bahwa bunga-bunga ini dipetik oleh gadis itu di suatu masa di masa yang lalu? Gampang, kita ganti saja to be-nya dengan to be yang digunakan untuk simple past, yaitu was atau were. Pada konteks ini, to be yang cocok adalah was, sehingga kalimatnya menjadi the flower was picked by the girl. Bunga itu dipetik oleh gadis itu di suatu masa di masa yang lalu. Dan bagaimana caranya mengatakan bahwa bunga-bunga itu baru akan dipetik oleh gadis tersebut di suatu masa di masa depan? 2 hari lagi misalkan, atau 1 minggu lagi, atau di tahun depan. Kita ganti saja to be-nya dari was menjadi will be. Gampang kan? Sebagai catatan, jika kita hendak merubah waktu, terjadinya peristiwa di dalam kalimat pasif, yang kita ubah hanya to be saja. Sementara kata kerjanya tetap menggunakan kata kerja ketiga.
Dear smart learners, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata saya ucapkan, much obliged.